منهم تاريم الغناء. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menyatakan di bulan Rabiul Awal yang akan datang ini, seperti bulan Rabiul Awal ini dilahirkanlah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah tampakkan ya ke muka bumi ini dengan penampakan hadral ahadiyah, dengan tampakan Allah subhanahu wa ta'ala, wa fariha bihi alus samawat. Dan waktu kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bahagialah dengan kelahirannya beliau seluruh penduduk yang ada di langit-langitnya Allah dan seluruh penduduk yang ada di buminya Allah, wa ahlul kaun kullu, dan seluruh alam semesta, semua mereka bahagia, semua malaikat, hewan, seluruh makhluk yang Allah ciptakan ya. Dan juga diangkat roh seperti di bulan Rabiul Awal ini ya, rohnya yang mulia Rasulullah SAW. Akan tetapi kata Habib Ali Habsyi, tidaklah dimakamkan hanyalah kecuali tubuh yang mulia saja. Tubuh yang mulia Allah tubuh yang mulia dimakamkan. Tubuh yang mulianya Nabi Muhammad SAW, betul, itu yang ditanam, itu yang dimakam, itu yang dikubur ya. Wa amruhu wa sirruhu wa nuruh, adapun rohnya Nabi Muhammad, adapun sirnya, rahasianya Nabi Muhammad, adapun cahayanya Nabi Muhammad, malaul wujud ya, dia itu kesemuaan memenuhi seluruh alam semesta ini sampai saat ini. Kata Habib Ali Hasim, fasalikina sabiluh wal mashina ala tariqatih wa khulafaihi, dan orang-orang yang selalu menempuh jalannya, jalan Rasulullah, yang dia dari bangun tidur sampai tidur lagi, mindsetnya dia, pemikirannya dia untuk maslak tariqatah. Bangun tidur yang dipikirin apa yang Nabi Muhammad kerjain ya, itu orang-orang as-salik masalah tariqahnya Rasulullah SAW. Orang yang jalan di jalurnya Nabi Muhammad, yang isi pemikirannya dia pengen ngikutin Nabi Muhammad. Wal mashina ala tariqati, dan orang-orang yang selalu berjalan di dalam tariqahnya Rasulullah. Wa khulafaihi, dan pengganti-pengganti Nabi Muhammad, mereka para aulia, mereka para sholihin, yang mana mereka itu dinobatkan menjadi aulia, dinobatkan menjadi ulama al-amilin ya, sebab ngikutin tariqahnya Rasulullah. Gimana itu mereka? Ma yaqib anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata'an. Terhadap mereka tuh, kata Habib Ali Habsyi, terhadap orang-orang yang kayak begitu, Rasulullah nggak pernah hilang walaupun sekejap matanya. Mereka Rasulullah nggak pernah pergi walaupun sekejap matanya. Mereka orang-orang salihin, orang-orang ulama al-amilin wal auliya salihin, yang selalu jalan di jalannya Rasulullah SAW, yang selalu pemikirannya pengen jalan seperti jalan Nabi Muhammad. Rasulullah itu nggak pernah hilang dari mereka. Nah, kita ini gimana sekarang? Dari bangun tidurnya kita sampai tidur lagi, jalanin yang Rasulullah kerjain. Artinya apa? Kalau kita kerjain seperti itu, nggak kudu, nggak maksudnya Habib Ali Habsyi ini kita langsung ada tuh Rasulullah, enggak. Biar Rasulullah ada di rumah, bawa Rasulullah ada di rumah kita, bawa Nabi Muhammad biar ada di rumah. Kita mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, kerjain tuh sunnah-sunnahnya, semuanya dikerjain. Kita mau tidur, kita mau makan, kita mau minum, kita mau duduk, pikiran kita cuma Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Bawa Nabi Muhammad ke rumah kita. Yatamatta'una bi musyahadatih. Mereka itu orang-orang solihin, para auliaul solih, ulamul amilin dan auliaul solihin, mereka itu bersenang-senang
mereka bersukaria dengan mengadakan Nabi Muhammad dibawa kepada dirinya mereka. Wa yamshuna fi barakati fi hadil hayah, dan mereka berkehidupan, mereka itu menjalankan aktivitas itu, mereka itu dalam keberkahan yang apa ada dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa mereka berkah waktu, berkah harta, berkah ilmunya, orang-orang yang solihin, orang-orang yang ya sederhana, cuman sunnah-sunnah Nabi mereka nggak pernah tinggal tuh. Cuman keberkahan demi keberkahan, keberkahan demi keberkahan. Dahulu orang punya tanah tuh, ya betul, gampang aja berkah aja deh. Kenapa? Karena Rasulullah ada terus di rumahnya, apa aja berkah. Ngajinya kalau kata orang apa? Jiping, jiping, cuman jipingnya benar. Kalau sekarang kan jiping, ngaji, nguping. Jangankan nguping, sampai rumah dibawa tuh ilmu, sampai pintu majelis juga hilang udah. Orang dulu ngaji nguping, cuman dihafalin sama mereka, diamalin di rumah. Yang ngaji nguping tadi di musola, yang tadi ngaji nguping di masjid, yang tadi ngaji nguping di majelis, bener dihafalin sama mereka, dicerna, dipahami, diamalin di rumah. Itulah keberkahan. Itu loh. Kalau sekarang ngaji nguping masih ada banyak banget yang nggak mau nulis kalau ngaji. Cuman jadi enggak. Kenapa? Sampai pintu majelis hilang tuh ilmu. Ya, hilang. Kalau mereka enggak dijaga terus, ya itulah mereka. Amma fil akhirah, adapun nanti di akhirat, kata Habib Ali Habsyi, nuruhum yaumal qiyamah baistadiluna tahta dhilla liwa'i. Nanti manusia-manusia, orang-orang solihin, mereka akan bernaung di bawah cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang tertutup dari Nabi Muhammad, hujibu manalu syai' min barakatih, mereka akan tertutup di dunia, mereka tertutup dari keberkahan Nabi Muhammad. Nanti di akhiratnya Allah pun mereka tertutup dari keberkahan Nabi Muhammad. Wala min sirrih wala min nurih, nggak dapat sirnya mereka, nggak dapat cahayanya mereka. Wa kana hadduhumul hijab, yang ada, yang mereka dapetin nanti di akhiratnya Allah hanya tutup hijab demi hijab, tutup demi tutup, sehingga mereka itu nggak pernah tahu Nabi Muhammad ataupun melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah yakfini wa iyyakum syarrul hijab, semoga Allah jauhin kita dan kalian semua, kata Habib Ali Habsyi, daripada kejelekan penutup dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah, kata Habib Ali Habsyi, ya, di sebagian in ada ahad baitadarak, kalau memang masih ada di antara kalian yang akan mencapai dan menggapai dari umur-umur kalian, ya, dan mengambil peluang-peluang dari kesehatan kita semua dan kekuatan kita semua dan waktu muda kita semua, beramalah amal yang baik. Ya fauzah wa sa'adatah, alangkah itu suatu keberuntungan di waktu muda kalian, di waktu sehatnya kalian. Ini begitu juga Al-Habib Al-Habsyi menyatakan, alhamdulillah Allah telah, ya, Allah berbuat kepada kita ini amalana bima la nastahiqu fi umurina. Ya, Allah ini Allah memperbuat kepada kita ini yang nggak semestinya buat kita sebenarnya. Paham? Allah ini berbuat kepada kita, ngasih anugerah kepada kita, sehat, waktu luang, waktu muda, yang sebenarnya itu nggak pantas buat kita. Paham ente? Nggak pantas nih Allah ngasih kayak begini enaknya, begini kuatnya, banyaknya waktu luang, pemahaman yang bagus, kuatnya tenaga. Ini Allah kan nggak semestinya ngasih kepada kita seperti ini. Harusnya ngasih yang orang-orang khusus saja, tapi Allah enggak. Allah umumkan itu semua, Allah ratain itu semua. Enggak ada tuh cuman orang Jakarta dikasih keluangan waktu lebih daripada orang Jawa. Enggak.
Orang Eropa dikasih keluangan waktu daripada orang Jakarta? Enggak, semua luang waktunya sama, semua sehatnya sama di awal-awalnya mereka, di awal waktu mudanya mereka semua sama. Ad-diniyah wa dunyawiyah wal jismiyah, semua itu sebenarnya kita nggak pantas dikasih sama Allah, ya Allah, tapi tetap Allah kasih. Itulah arhamur rahimin, Allah kasih. Hadanallahu lidinil goyim, semoga Allah memberikan kita hidayah kepada agama yang paten ini, dan Allah telah mengutus kepada kita nabi yang mulia bimahdi fadli minhu, dengan kemurnian keutamaannya Allah. Allah ngasih kita ini Nabi Muhammad SAW. Allah ngasih kita Nabi Muhammad ini bimahdi fadli minhu, kemurnian keutamaannya Allah ngasih ke kita. Kenapa mesti kita gitu? Ibaratnya nih, Allah bisa aja ngasih waktu kita nih semua nih zaman Bani Israel, bisa nggak? Bisa nggak? Di zaman Nabi Allah ada, bisa nggak? Tapi Allah anugerahin kita, Allah kasih kita anugerah jadi umatnya Rasulullah. Dari apa itu kata Habib Ali Habsyi? Bimahdi fadli minhu, dari murninya keutamaan Allah, sucinya keutamaan Allah, murninya keutamaan Allah, bersihnya keutamaan Allah untuk kita masing-masing. Kita dijadiin umatnya Nabi Muhammad. Fal muslim wal kafir kulluhum bashar sawa. Yang kafir yang muslim itu manusia sama, nggak ada bedanya, manusia juga. Fa anta yal muslim, adapun anda wahai orang muslim, lahadatkal inayah, Allah cipratin tuh, Allah lirik inayah, bantuan hidayah dari Allah, Allah kasih kepada anda. Wahadat kalil Islam, sehingga hidayahnya Allah membuat kamu masuk kepada agama Islam. Adapun secara wujud manusianya manusia sama, kafir sama muslim. Tapi bedanya muslim apa? Bedanya muslim dikasih inayah, bantuan dan hidayah dari Allah untuk masuk kepada Islam. Ya. Adapun yang kafir, naudzubillah, mereka itu sudah tercatat, ya, memang sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala asyagawah, ya, orang-orang yang celaka nanti. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah, ni'amun azimah, nikmat yang sangat luar biasa bagi kita. Manakdir ala adai syukriha, nggak bisa kita mau balas nikmat dari Allah, ya, apalagi a'la ni'amuha, a'laha nikmatul Islam, apalagi nikmat yang paling besar adalah nikmat yaitu agama Islam. Nahnu fi rauhin wa rahatin wa huburin wa istirahah, kami dalam keadaan rauhain, keadaan tenang, rahah, enak, nyaman, wahubur, bahagia, wastirahah, enjoy. Kita ini enak, apa? Nikmatul Islam, a'la nikmatin halat bisaha. Karena ada nikmat, kita dikasih hidayah masuk agama Islam. Ya. Kemudian Habib Ali Habsyi, ya, mengutip kasidahnya Busiri, musyra lana ma'syaral Islam, inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi, ya, kabar gembira bagi kami semua wahai umat-umat Islam, inna lana minal inayah, sesungguhnya kami mendapatkan inayah, bantuan dari Allah, ruknan ghaira munhadimi. Islam itu ibarat tiang pondasi yang nggak mungkin hancur, yang nggak mungkin goyang, ya, tiang yang kokoh. Kenapa ya? Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi, ya, dikarenakan ketika Allah mengajak kepada kita, ya, mengajak kepada kita, ya, memberikan kepada kita orang yang selalu mengajak kepada kita agar taat kepada Allah. Bi akrami rusli kunna akramal umami, sebab yang paling mulianya di kalangan Rasul sehingga kita menjadi mulia sebab Nabi Muhammad SAW.
Kita ini mulia sebab Nabi Muhammad. Kalau kita jadi umat yang lain hancur udah. Mulianya kita sebab kita Nabi kita Nabi akramil rusul, Nabi yang paling mulia. Alhamdulillah hibbu hadzal habib wasdiqu fi mahabbatih wamshu ala tariqatih. Cintailah an-nabi ini, kata Habib Ali Habsyi, cintailah Nabi Muhammad, percaya ya, dan benar-benarlah kalian dalam mahabbah kepada Nabi Muhammad, benar-benar kalian yakin, yang benar-benar kalian dalam cinta kepada Nabi Muhammad. Wamshu ala tariqatih, jalanlah kalian di dalam tariqahnya beliau, yaitu Rasulullah SAW. Ya Habib Ali Habsyi menasihatin kita yang jelas, muliakanlah Nabi Muhammad. Kita akan masuk bulan Maulid yang insya Allah seminggu lagi tanggal 8 Oktober ya. Bagaimana jangan masuk bulan Maulid ya, hadirin tuh majelis Maulid, duduk hadir Maulid ya, yang ada hadir Maulid duduk di hadir Maulid dimanapun duduk, tapi ingat tetap adab, etika, sopan santun tetap dijaga ya, dijaga semuanya. Insya Allah ada Nabi Muhammad di situ. Insya Allah kita mindset kita, pemikiran kita selalu ada Nabi Muhammad ya. Al Habib Ali Habsyi dikatakan salah satu salaf kita, salah satu ulama kita yang kalau rindu sama Nabi Muhammad itu air matanya itu ngalir nggak berhenti. Maka kata Habib Ali Habsyi ya beliau punya apa nih, pipinya nih celong gitu kayak selokan, karena selalu nangis rindu kepada Nabi Muhammad. Selalu beliau rindu dengan Nabi Muhammad ya. Banyak lagi salaf-salaf kita. Jangan kita mendengar orang-orang solihin seperti Syekh Abu Bakar bin Salim, Imam Haddad, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas tadi, bagaimana banyak sekali mereka ya, tapi mereka itu ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Intinya itu mereka tuh punya hubungan kuat dengan Nabi Muhammad. Kita pengen jadi orang baik, menjadi orang soleh, hubungin dulu diri kita nih, ikat dulu dengan hubungan Rasulullah SAW. Jelas kira-kira? Cintai Nabi Muhammad, muliakan Nabi Muhammad ya, insya Allah kita bakal dimuliain sama Allah. Nggak mungkin kita ya disia-siain kalau kita udah hubungan dengan Rasulullah SAW. Dan semoga ulama-ulama kita ya seperti Habib Muhammad Rizik Syihab, semoga Allah lapangkan kesulitannya ya, Allah lapangkan kesulitannya, Allah percepat kebebasan beliau daripada kesulitannya penjara, kesempitannya penjara. Allah lepaskan beliau, Allah dengan secepat-cepatnya, dan Allah hilangkan, Allah lepaskan juga kesulitan-kesulitan beliau, dan Allah jadikan di setiap kesulitannya selalu ada jalan keluar dengan cara sehat walafiat. Dan semoga dengan keberkahan beliau Al Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab, semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan dunia akhirat ya, dan Allah jaga beliau zahirul batin dengan cara, dan Allah juga jaga negeri kita ini, terutama rakyat Indonesia. Allah jaga daripada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, tangan-tangan yang zalim, tangan-tangan yang selalu ingin merusak daripada rakyat Indonesia. Dan semoga kita selalu hati kita selalu dipenuhi dengan ilmu, hati kita semua yang hadirnya sini dipenuhi dengan ilmu, dipenuhi dengan iman, dipenuhi dengan mahabbah kepada Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menjadikan kita selalu menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik di antara kaum-kaum manusia dengan cara sehat walafiat. Amin ya rabbal